Shalom, kekasih Tuhan dimanapun berada, saya ucapkan Shalom Aleihim, Bisim Yeshua Hamashiach, salam di dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan, kita sebelum mendengarkan pesan Tuhan buat hari ini, ayo kita mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Boleh kita renungkan firman Tuhan. Satu tutup mata, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami semua mengucap syukur, terima kasih. Kami semua sepatutnya mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang seperti Engkau, yang sangat dahsyat, luar biasa. Hidup kami selalu senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami selalu senantiasa ditolong oleh Tuhan. Dan kami percaya semuanya kehidupan kami oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan dan kami percaya hari-hari ke depan kami, hidup kami senantiasa di dalam rancangan Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal buat kami. Rancangan-Mu bukan rancangan yang buruk buat kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan buat kami, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan hari depan yang baik. Hari depan yang sungguh luar biasa buat anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami sembah. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya setiap kami terima firman-Mu bisa menjadi kekuatan buat kami. Dan lewat firman-Mu yang sakit buat hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Engkau yang mengalami permasalahan baik ekonomi, keluarga, rumah tangga, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri hikmat untuk jalan keluarnya. Engkau yang selalu mengharapkan Tuhan, selalu memohon pertolongan Tuhan, Tuhan selalu mengulurkan tangan untuk segera menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan firman-Mu, kami taruh dalam hati dan pikiran kami, supaya boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, dimanapun berada, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Apa kabar? Saya percaya semuanya kabarnya selalu baik. Karena kita punya Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa. Tapi ada juga loh yang bilangnya sama saya beda. Gimana kabarnya? Bilangnya bukan baik. Karena dia juga bilang, saya nggak mau berbohong Pak. Saya selalu mau berkata jujur. Ya baik, puji Tuhan. Ya kan? Gimana kabarnya? Susah. Gimana kabarnya? Aduh, sepi kerjaan. Gimana kabarnya? Ya kan? Menderita. Ini, itu, dan lain sebagainya. Kekasih Tuhan, tadi malam saya habis mesong. Dulu bekas tetangga saya meninggal dunia. Saya beserta dengan istri mesong itu kan. Terus ada familinya yang nyamperin kita duduk bareng jejer gitu, lalu ngobrol-ngobrol dengan kami. Ngobrol banyak cerita dia. Sebagai anak Tuhan dia cerita, kehidupanku susah, ya kan, anak-anakku susah, anak-anakku begini. Sedangkan kami sendiri harus berjuang. Kami ini sudah tua,
usianya udah tua, harus berjuang bahkan untuk sampai cucu, ya kan, biaya uang sekolah cucu dan lain sebagainya. Terus si anak juga habis keluar dari kerjaan, sampai hari ini belum punya kerjaan. Buat kehidupan sehari-hari itu susah banget. Lalu banyak cerita kalau kehidupannya itu susah. Intinya susah. Si anaknya juga habis ditinggal suaminya, jadi menantunya pergi entah kemana. Cerai. Sebelum cerai punya mobil, punya ini, dijualin semua sama si mantunya itu, sehingga hartanya habis. Ya, singkat cerita karena mungkin juga suaminya juga si mantunya ini kurang baik, buruk kelakuannya, jualin semua dan lain sebagainya, habis akhirnya. Udah habis, ditinggal anak perempuannya. Nah, ketemu saya tuh cerita panjang lebar karena dulu juga satu komplek perumahan tetangga gitu. Cerita banyak lebar. Ya susah. Padahal saya tangkap dia ceritanya dia rajin ke gereja. Dia merasa dia sudah rajin ke gereja. Dia merasa sudah sebagai anak-anak Tuhan rajin ke gereja. Tapi kehidupannya dia ngomongnya sama saya gini, cobaanku akeh. Cobaan yang Tuhan berikan sama saya itu terlalu banyak katanya gitu. Ya kan? Tapi ya udahlah. Saya percaya ini cobaan dari Tuhan. Ya sudah, mau gimana lagi? Saudara kekasih Tuhan, coba perhatikan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang kayak gini. Paradigmanya berpikir ini cobaan dari Tuhan. Cara berpikirnya ini ngatakan ya ujian dari Tuhan. Terus gimana? Ya sudah, mau gimana lagi? Padahal bagi saya ini bertolak belakang. Hal-hal kayak begini nih salah. Loh, Pak Nelson enak ngomong gitu. Mungkin Pak Nelson hidupnya gak pernah susah, ya kan? Hidupnya Pak Nelson gak pernah susah. Siapa bilang? Sama. Saya juga mengalami hal yang sama. Pernah di masa muda saya harus membesarkan 4 orang anak. Waktu itu masih SD, masuk SMP, SMA dan sebagainya. Sama. Secara finansial saya juga kurang baik. Kebutuhan sehari-hari juga kurang baik. Bahkan rumah tempat tinggal kami juga ya nggak baik. Kalau sudah waktunya musim hujan, bocor di mana-mana. Kalau nggak bocor, hujannya ya nggak usah lama-lama. Hujan 15 menit gitu aja. 15 menit terus gitu ya, 15 menit udah masuk. Dari belakang rumah masuk, dari depan masuk, banjir. Dari atas bocor, dari depan dan belakang banjir. Itu yang terjadi. Dan saya alamin masa lalu kayak begitu. Cerita-cerita kayak begitu waktu anak-anak kami masih kecil-kecil. Itu bukan cuma berbicara sebulan 2 bulan, bukan berbicara setahun 2 tahun. Kami lewatin puluhan tahun. Secara manusia, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah dalam pelayanan, saya sudah dalam Tuhan, saya bertobat, saya sudah dalam Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sudah pelayanan. Bahkan saya sudah jadi hamba Tuhan. Bayangin, saya sudah jadi hamba Tuhan. Tapi yang membuat bedanya paradigma saya. Saya ngerti firman Tuhan. Ketika saya ngerti firman Tuhan, saya gak memperkatakan ini semua cobaan dari Tuhan.
Saya nggak pernah memperkatakan ini semua ujian dari Tuhan. Nggak. Saya tetap katakan Tuhan Yesus baik. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Allah selalu menuntun kehidupan saya ada hari depan yang baik. Rancangan Tuhan ini bukan kayak gini. Rancangan Tuhan bukan seperti ini. Rancangan Tuhan itu rancangan yang hari depan yang penuh kebaikan. Rancangan Tuhan itu penuh dengan kebahagiaan. Keluarga saya bahagia, rumah tangga saya bahagia, anak-anak saya diberkati Tuhan dan bahagia. Itu cara berpikir saya. Saya selalu berpikir yang ke sana. Loh, iman. Yes, bisa dibilang iman. Tapi bukan cuma sekedar ya udah iman, enggak. Tetapi cara berpikir itu kita harus juga berbeda. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ngerti bahwa saudara dan saya punya Allah yang hidup. Punya Allah yang hidup. Punya Allah, dia punya mata, bisa ngelihat saudara dan kita, saudara dan saya, kita semua. Makanya hari-hari ini tak kasih tahu, ojo macem-macem, jangan macem-macem, karena ada mata Allah yang selalu memperhatikan. Bahkan kondisi saudara dalam kondisi kesusahan pun Allah kelihatan, Allah mengerti, Allah tahu. Bukan Allah nggak tahu, bukan Allah nggak bisa melihat, bukan Allah nggak mau tahu, bukan. Atau Allah tertidur juga bukan. Allah sudah ngerti, Allah sudah tahu. Tapi yang dicari oleh Allah, hati kita selalu dengan ucapan syukur. Paradigma kita, cara berpikir kita, itu kita harus berbeda. Itu yang membedakan. Sama seperti kalau saudara tahu, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan sudah janji, kamu akan masuk, kamu akan kuberi negeri yang penuh dengan susu dan madu. Dan di dalam negeri itu, kamu akan memilikinya sebagai ahli waris. Jadi janji Tuhan, kita akan tinggal di sana. Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan pimpinan Tuhan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, tapi kenyataannya bangsa Israel ketika baru keluar dari Mesir sudah ngomel, sudah putus asa, sudah ngomongnya enggak karu-karuan, ngutuki Musa, kurang kuburan apa di Mesir kamu sehingga bawa kami ke padang gurun ini, kamu bawa kami mati di padang gurun, dan lain sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal itu ada janji Tuhan di depan, ada janji Tuhan bahwa engkau akan memiliki, masuk ke negeri, yaitu tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu, penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel nggak yakin itu, sehingga membuat dia nggak bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan Allah. Perhatikan, ketika 12 pengintai dikirim untuk mengintai, dari 10 orang, mereka berpikirnya beda. Mereka berpikirnya ketika dia pulang, dia bawa hasil dari pengintaian. Memang benar, di sana subur. Nih, buah-buahnya, hasil pertaniannya, hasil perkebunannya melimpah luar biasa, bagusnya. Tapi di sana ada suku enak, negerinya raksasa-raksasa penduduknya. Kita seperti belalang, tinggal diinjak, ditelan habis. Di sana penduduknya makan orang semua. Mereka menyebarkan berita hoax, kalau zaman sekarang bilang berita hoax. Dia menyebarkan hoax, berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, berita yang nggak bener, kan gitu. Tapi ketika lihat Yosua dan Kaleb,
Mereka punya paradigma yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, dan dia ngerti banget ada janji Tuhan. Dia pegang itu janji Tuhan, dan pasti ketika dia ngomong, Yosua dan Kaleb bilang, Allah selalu beserta dengan kita. Kita pasti bisa masuk. Kita pasti akan bisa menduduki. Kita pasti akan bisa memiliki. Saudara kekasih Tuhan, ayo buat hari ini kita mulai belajar firman Tuhan. Kita belajar dari Alkitab. Kita belajar apa yang sudah Tuhan ajarkan pada kita untuk kita ngerti. Kita nggak bisa sebagai orang Kristen ini cuman asal ya udah pokoknya aku jadi orang Kristen ya sudah selesai. Aku beribadah ke gereja ya sudah selesai. Aku sebagai orang Kristen ini ya ini loh, aku Kristen. Aku Kristen nyembah Tuhan ya sudah. Berdoa sudah. Tapi enggak. Kekristenan itu cara pandang kita harus berbeda dengan cara pandang orang-orang dunia. Paradigma kita harus berbeda dengan mereka. Karena apa? Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Ketika dia berjanji, Allah berjanji, Allah pasti menggenapi buat saudara. Hidup saudara diberkati. Itu janji Tuhan. Ya kan? Ayo kita terlebih dahulu buka. Tuhan itu ada. Seringkali saya selalu dengungkan, saya khotbah, saya selalu katakan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk Anda dan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan saudara dan saya. Kita buka terlebih dahulu Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yuk kita baca bareng-bareng ya, pelan-pelan, kita simak baik-baik. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Tuhan di situ, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara perhatikan, kita baca sekali lagi. Di situ ada kata-kata kamu. Saudara ganti dengan kata-kata saya, sambil bilang ke diri kita. Kita tepuk dada kita, katakan saya, gitu kan. Terus kalau kita ada kata-kata di situ ku besar, kita baca Tuhan, ya kan? Aku A besar, kita ganti, kita baca Tuhan. Oke, sepakat ya? Kata-kata kamu di situ kita ganti saya. Ku besar atau aku besar itu Tuhan. Lagi kita baca di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila saya berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan saya. Apabila saya mencari Tuhan, sekali lagi saya ulangi, apabila saya mencari Tuhan, saya akan menemukan Tuhan. Apabila saya menanyakan Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan memberi saya menemukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan Dan Tuhan akan memulihkan keadaan saya. Yes, amin. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya.
dan akan mengumpulkan saya dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana saya telah Tuhan cerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan saya ke tempat dari mana Tuhan telah membuang saya. Oke, saudara perhatikan. Di sini firman Tuhan katakan, apabila saya berseru, apabila saudara berseru kepada Tuhan, datang dan berdoa kepada Tuhan, maka apa? Di situ dikatakan, maka apa? Maka Tuhan akan mendengarkan saudara dan saya. Maka Tuhan akan mendengarkan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sudah ke gereja dan lain sebagainya, Pak, saya sudah puluhan tahun, tapi kok kayak gini-gini aja, kok menderita, kok begini, ini cobaan dari Tuhan dan sebagainya. Perhatikan, saya kasih tahu, mungkin berdoamu yang salah, caramu berdoa yang salah, caramu bertemu dengan Tuhan yang salah. Mungkin kamu tidak menghormati Tuhan, kamu tidak menghormati hadirat Tuhan. Padahal janji Tuhan sendiri ngomong, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berdoa, kita berseru, Tuhan mau datang untuk bertemu dengan kita. Tuhan menjawab doa kita. Ini loh, ayo mulai hari ini kita rubah paradigma kita. Kun fayakun, yakin seyakin-yakinnya. Kalau saudara hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita hidup menghormati hadirat Allah, kita selalu hidup menghormati Allah, ya kan? Bukan hidupnya cuman asal-asalan sebagai orang Kristen, bukan hidupnya beribadah juga asal-asalan dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting aku sudah ke gereja dan lain sebagainya. Enggak cukup, enggak bisa cuman itu aja. Tapi butuh effort yang lebih. Kita butuh sesuatu yang lebih. Kenapa? Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan lo pasti datang sama kita. Tuhan mau ditemui. Beda dengan saudara kita yang lainnya. Maaf, mereka tamu. Mereka ketika datang kepada Tuhan beda dengan kita. Kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, Dia Bapa kita, Papa kita, kita anak, dan Papa kita mengutus, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal diam bersama kita. Ketika tinggal diam bersama kita, kita harus menjaga hidup kita, menjaga dengan kekudusan, intim dengan Tuhan, berfellowship selalu, baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya yakin kalau saudara lakukan itu, saudara rubah hidup saudara, pasti ada perubahan. Tidak ada lagi ceritanya tangisan, air mata, mengeluh, kesusahan dan lain sebagainya. Oke, kalau mungkin masih belum bisa berubah 180 derajat secara drastis, tapi yang penting paradigma kita sudah berubah, ya kan? Dan saya sendiri juga ngerasain, saya punya kesaksian, saya punya paradigma yang berbeda. Walaupun rumah saya masih kondisinya bocor dan lain sebagainya, saya punya paradigma yang berbeda. Saya percaya hidup saya selalu disertai Tuhan. Saya selalu mengucap syukur, saya selalu berterima kasih. Walaupun banjir, walaupun bocor, saya tetap mengucap syukur. Saya percaya Tuhan Yesus itu selalu baik. Ya kan? Saya cuma ngomong gitu aja. Saya nggak mengeluh, saya nggak komplain sama Tuhan, saya nggak pernah protes sama Tuhan. Walaupun saya punya kesempatan untuk protes. Saya ini hamba Tuhan, saya sudah melayani Tuhan sepenuh. Saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah melayani Tuhan begini bla bla bla. Saya bisa, tapi saya nggak mau melakukan itu. One day, suatu hari,
poin-poin yang saya kerjakan dicairkan sama Tuhan. Waktunya diberkati sama Tuhan. Kairosnya Tuhan tepat. Nggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan sudah ada. Suatu hari ada berkat Tuhan, rumah saya renov. Saya nggak ngerenov, cuman yang bocor saya betulin. Terus banjir saya gimana supaya nggak banjir. Enggak. Tuhan itu dahsyat. Nggak nolong saya atau saudara nggak setengah-setengah. Apalagi seperempat. Enggak. Tapi penuh. Rumah saya bongkar, saya ambrukno. Akhirnya udah rata dengan tanah, saya bangun ulang. Itu semua dananya dari mana? Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan saya, keluarga saya dengan heran. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih Tuhan, perhatikan. Yuk mulai hari ini. Bagi kesaksian saya ini bisa menjadi introspeksi buat saudara dan saya, bisa menjadi introspeksi buat kita semua, bahkan bisa menjadi motivasi, ya kan? Kalau saya bisa ditolong Tuhan, saya karena memiliki cara berpikir yang berbeda dan saya selalu mengucap syukur dan sungguh-sungguh sama Tuhan, selalu menghormati Tuhan, Tuhan pasti menolong. Saudara pun juga akan ditolong. Oke, saya rasa cuma sampai di sini. Kita berdoa ya. Belum tutup. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan itu real, nyata. Walaupun mustahil buat kami, tapi gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Engkau yang benar, Engkau kebenaran, Engkau jalan, kebenaran dan hidup. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba angkat tangan bila ada saudara-saudara kami, kekasih Tuhan yang mengalami sakit. Apapun itu sakit penyakitnya, apapun itu vonisnya dokter. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, Engkau sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi buat hari ini. Terjadi buat hari ini. Ada pemulihan, ada berkat-berkat Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang baru. Ada sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Pintu-pintu akan dibukakan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Ubah cara berpikir kita. Hormati Allah senantiasa dalam kehidupanmu. Dan kami percaya hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan pesan-Mu pada hari ini. Itu kami boleh terima, kami renungkan, dan kami lakukan. Dan ketika kami lakukan, ada berkat Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.